ikhlas kalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 30 April tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus I Ketut Sulendra NIM F11321004. Judul disertasi Studi Perkuatan Sambungan Rangka Kap Kayu, Program Studi Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promo Venus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita menghadiri ujian promosi, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sumarni Hamid Ali, MD, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami, Prof. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon I Ketut Sulendra. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor dari saudara Promo Venus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Venus. Silakan Pak Atur. Baik, daftar pertanggungjawaban akademik atas nama I Ketut Sulendra, nomor induk mahasiswa F11321004, tempat tanggal lahir Bintera, Gianyar, Bali, 24 Oktober tahun 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, status menikah, alamat Jalan Kroya nomor 45 Palu, nomor HP 081342767700. Daftar riwayat pendidikan: SD Negeri 1 Bintera tahun 1980 sampai 1986, SMP Negeri Tolai 1986
sampai 1989. SMA Negeri 1 Palu 1989 sampai 1992. Kemudian D3 Pendidikan Ahli Teknik Unpad tahun 1992 sampai 1995. Sarjana Teknik S1 Teknik Sipil Unpad 1995 sampai 1998. Magister Teknik Struktur UGM 1998 sampai 2000. Sementara S3 Program Teknik Sipil Program Doktoral Pasca Sarjana Unpad. Riwayat keluarga: nama ibu Ninyoman Songkeng almarhum, nama bapak Iwayan Tangguh almarhum, nama istri Niwayan Sanawati SKM, nama adik, nama anak Indira Safitri, nama saudara Iwayan Kodra, Imade Konten, Niwayan Sari, Iketut Sadra, Niwayan Bleci, Nimade Darmi almarhum. Judul disertasi yaitu Studi Perkuatan Sambungan Rangka Atap Kayu. Publikasi pertama, judul Study of Resistance Earthquake Building of Timber Structure and its retrofit and redesign after the September 8, 2018 earthquake. Diterbitkan pada Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako volume 9 nomor 1. ISSN 2 2089 garis miring garis datar 8630 ISSN 2925696. Penerbit Universitas Tadulako, terbit tanggal 20 April 2023. Publikasi kedua, Strengthen of Wooden Truss Structure, Retrofitting Methods of Increasing Load Capacity, pada Jurnal Engineering and Technology Journal volume 10 pada Februari 2025, page nomor 3752 sampai 3757. ISSN elektronik ISSN 245633858. Penerbit Evron Jurnal, terbit Februari 25. Publikasi ketiga, An Experimental and an Analysis Comparison of Solid Board Bridle Joints with Various Fastener and Retrofit Method, pada Jurnal Engineering, Technology and Applied Science Research, Scopus Q2, volume 15 nomor 2 tahun 2025, halaman 22.209 sampai 22.215. ISSN 1792803622447. Penerbit Etaser, tanggal terbit 3 April 2025. Kebauan novelty disertasi ini menemukan konstataka dari kuat sambung yang tergantung pada kuat lentur sambung, lateral strength of the walls, kuat lekat embedded strength, dan kuat cabut wall resistance. Faktor di atas
salah satunya ditentukan oleh rapat massa atau massa jenis suatu kayu. Sifat kayu di Indonesia berdasarkan SNI 3937/2013 dengan kelembapan udara rata-rata 15% dan jenis kayu berdaun lebar berbeda dengan jenis kayu di Eropa, Eurocode 5 dan Amerika, National Design Specification dengan kelembapan rata 12% dan jenis kayu berdaun jarum sehingga perlu modifikasi nilai K. Palu April 2025 atas nama Ketut Sulenda ditandatangani. Demikian Prof. Terima kasih Bapak Insinyur Arthur Ben Dreger STMSC atas permohonan Saudara Promovendus, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Studi Perkuatan Sambungan Rangka Kayu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Itu saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Galip Ihsan MS. Baiklah, saya akan membacakan keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 030/28.4/KM/2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi Teknik Sipil S3 Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Ketut Sulendra, NIM F113-21004, program studi doktoral teknik sipil. Judul penelitian Studi Perkuatan Sambungan Rangka kayu. Tim pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Aipu Asyam M sebagai ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur M. Galip Ishak MS sebagai sekretaris. 3. Profesor Dr. Insinyur Sumarni Hamid Ali MT sebagai penguji tamu. 4. Insinyur Andi Arham Adam ST MSc M PhD penguji internal. 5. Dr. Gusti Madeoka ST MT sebagai penguji anggota. 6. Dr. Kusnindar Abdul Chau STMT sebagai penguji anggota. 7. Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc sebagai penguji anggota. 8. Insinyur Gideon Tur Alo STMSc PhD sebagai promotor. 9. Insinyur Atur PN Siregar ST MSc PhD sebagai co-promotor. Demikian ditetapkan di Palu pada tanggal 25 April 2025. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aipu ISNM. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Galip. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara paling lama 15 menit. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian kami pada pemaparan pada pagi hari ini.
di mana judul yang tertera seperti di slide ini adalah studi perkuatan sambungan rangka kayu atas nama Ibnu Slendra nomor sambung F1132104 dan diuji seperti tertera dalam SK yang dibacakan oleh sekretaris. Adapun outline dari pemaparan ini adalah bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kemudian ada kerangka pikir, hipotesa dan tujuan pustaka, kemudian ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa. Bab 3-nya adalah metode penelitian, bab 4 sistem pembahasan, bab 5 adalah simbol dan saran. Latar belakang dari disertasi ini adalah pasca gempa Palu. Ternyata selain bangunan struktur beton dan struktur baja, bangunan kayu juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Di mana dari hasil asesmen lapangan dan literatur yang ada, beberapa kerusakan yang terjadi adalah disebabkan antara lain karena ketidakcukupan dari alat sambung, kemudian elemen struktur yang tidak cukup untuk melengkapi elemen strukturnya, kemudian kebutuhan akan rehab rekon pasca gempa, serta pemilihan bahan dan metode perkuatan dan perbaikan pasca gempa. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dari bahan perkuatan yang ada di lapangan, yaitu dari baja siku, baja ringan, dan plastik yang biasa digunakan dan mudah diaplikasikan di lapangan. Dan solusi yang ditawarkan adalah metode perkuatan yang mudah diaplikasikan, kemudian perkuatan dengan variasi alat sambung, bahan perkuatan serta arah beban, dan yang ketiga adalah dilakukan validasi terhadap hasil pengujian eksperimen dengan simulasi numeris dan teoritis. Ini adalah beberapa hasil dari asesmen dan perkuatan di lapangan, di mana terjadi kegagalan geser, kegagalan tarik pada rangka kap kayu. Yang kami lakukan asesmen adalah di bangunan-bangunan gereja Balang Keselamatan yang ada di Kabupaten Sigi, termasuk bagaimana upaya mereka melakukan rekonstruksi dari bangunan tersebut. Ini adalah rumus masalah kami. Jadi yang pertama adalah mengetahui penyebab kerusakan, kemudian bagaimana perilaku struktur dari segmental rangka kap kayu dengan variasi alat sambung, kemudian bahan perkuatan dan pembebanan, kemudian melakukan perbandingan hasil eksperimen dengan teoritis dan simulasi numerik, dan terakhir adalah bagaimana model kerusakan dan kegagalan dari sambungan pasca dilakukan pengujian. Kemudian tujuannya adalah mengetahui faktor penjual seperti rumusan tadi, kemudian membandingkan kekuatan, membandingkan kapasitas beban, yang terakhir adalah mengetahui model kegagalan pengujian tersebut. Ini adalah manfaat yang ingin kami capai, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model perkuatan dari sambungan rangka kap kayu, kemudian menentukan metode dan bahan yang mudah diaplikasikan di lapangan. Kemudian beberapa literatur yang kami sempat baca adalah yang pertama adalah dari Branco dan Deska 2015 melakukan perkuatan dengan plat besi. Yang kedua adalah dari Koradi, perkuatan dengan baja ringan stainless steel yang tahan karat, di mana kelebihannya adalah lebih ringan dan mampu melakukan perkuatan pasca terjadinya kegagalan elastik dan pasca elastik. Berikutnya adalah penelitian dari Dorado, di mana ini dilakukan pengujian baja sampel siku, tapi menggunakan bahan kayu dan plat baja. Intinya adalah dari pengujian ini semakin jauh jarak antar sambungan, semakin besar kapasitas momen dan bebannya. Kemudian yang terakhir adalah pengujian dari Hayanubus dan kawan-kawan 2018 melakukan pengujian baja kayu siku, ya, di mana digunakan model satu geseran dan dilakukan perkuatan plat pada sisi atas dan bawah. Hasilnya adalah terjadi peningkatan kapasitas beban secara cukup signifikan. Ini adalah beberapa tinjauan pustaka kami, sistem struktur dan sambungan kayu, di mana struktur kayu itu ada 4 macam, ada sistem rangka, ada sistem balok dan kolom, rangka kayu masif, dan terakhir adalah sistem hybrid antara beton dan kayu. Kemudian sistem sambungan ada 3, sambungan tradisional untuk infantry joint, kemudian sambungan menggunakan bahan lem retak, ya, gedung joint. Terakhir adalah sistem sambungan dengan alat pengancam
berupa paku dan baut. Ini adalah literatur dari SNI dari 923 ayat tahun 2013, di mana didapatkan nilai antara kode mutu dari kayu berbanding dengan modularitasnya. Semakin tinggi modularitasnya, semakin tinggi kuat lentur, kuat tekan, kuat tarik dari kayu tersebut. Jadi nilai yang ada di dalam itu sudah merupakan hasil dari hasil pengujian dibagi dengan faktor keamanan 5-10. Inilah jenis sambung baut, di mana kami gunakan baut setengah inci, panjangnya sekitar 10 cm. Ini adalah sambung paku, digunakan paku dengan diameter 3,76 mm, panjang 2,5 inci. Kemudian ini adalah sambung stroke, digunakan stroke Gibson, di mana kepalanya berupa bulat ya, dan bisa tertanam ke dalam plat. Ini adalah jenis kelelehan pada sambungan kayu, di mana digunakan 2 bidang geser ya, di mana 3 elemen disambung. Terjadi 2 bidang geser. Kegagalan yang terjadi ada 4 macam. Yang pertama adalah kegagalan balok atau kayu bagian tengah yang gagal. Yang kedua adalah pengapit yang gagal. Yang ketiga adalah terjadi kegagalan pada batang pengapit dan batang tengah. Yang keempat adalah terjadi kegagalan batang pengapit, batang tengah dan alat sambungnya. Ini adalah rumus-rumusannya. Kemudian inilah beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang kegagalan pada alat sambung, kemudian bahan perkuatan yang dilakukan oleh Negral, Palma dan Monaco, di mana terjadi kegagalan tipe 3 dan tipe 4. Ini adalah rumus-rumusan yang kami gunakan sebagai landasan teori ya, di mana ada tiga hal yang menentukan kekuatan sambungan. Yang pertama adalah kuat lentur atau flexural strength-nya, kemudian kuat cabut atau withdrawal strength, yang terakhir adalah kuat lekat dari alat sambung. Di mana kalau kuat lentur ditentukan oleh diameter, kalau kuat cabut ditentukan oleh rapat massa atau berat jenis dari kayu, diameter alat sambung dan panjang di alat sambung. Kemudian yang kuat lekatan atau kuat benang ditentukan oleh kuat geser, diameter dan tebal dari kayu yang disambung. Ini jenis kayu yang kami gunakan, yaitu kayu jati putih Gamelina arborea, di mana memiliki kelebihan tahan, kemudian kuat, harga murah, mudah diolah, mudah dibudidayakan, tahan terhadap cuaca ekstrem, dan cukup banyak di lapangan. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu tahun 2020 oleh Rivera membandingkan antara kayu cemara, kayu jati putih dan kayu jati, di mana didapatkan hasil kayu jati putih itu sedikit lebih tinggi dari cemara, tetapi kekuatannya sekitar 67% dari kayu jati. Ini di penelitian di Amerika Tengah. Ini penelitian lanjutan tadi, ternyata lihat grafiknya memang kurang lebih dia mirip dengan kekuatan kayu cemara, kayu jati putih. Ini adalah cara pemikiran kami dari literatur, dari literatur kami baca, ternyata perkuatan itu lebih hemat dari menggunakan atau mengganti struktur keseluruhan, apalagi melakukan rehab rangka atap dengan membuka berbentuk atap. Itu kurang dianjurkan. Jadi dengan perkuatan yang dilakukan bisa menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang ingin kami capai adalah bagaimana menentukan nilai konstanta dari persamaan yang diberikan di Unicode 5 dan Amerika standar ya. Ternyata memang berbeda berdasarkan jenis kayunya dan berat jenis dari kayu yang digunakan ya, di Indonesia. Karena sebagian besar SNI yang ada di Indonesia, baik baja, beton dan kayu, merupakan adopsi dari luar negeri, terutama Amerika. Kemudian tahapan penelitian kami adalah melakukan kajian pustaka, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang digunakan, melakukan uji fisis. Jadi uji fisis itu terbatas pada berat jenis dan kadar air. Ya, jadi kalau kembang susut belum disebut. Jadi kalau uji mekanisnya ya kuat tarik, kuat tekan, kuat lentur dan sebagainya terhadap semua bahan. Jadi dilakukan di lab, setelah semua diuji, kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan ANSYS dan sudah masuk di dalam laporan juga sebagian. Ini hipotesa kami, sambungan kayu dengan metode tradisional
join ya, carbon join dengan menggunakan sistem interlocking atau saling kait antara elemen tersebut tanpa dilakukannya sambungan yang mencukupi, cukup rentan terhadap beban-beban yang besar seperti angin kencang dan gempa. Yang kedua adalah perkuatan rangka atap kayu dengan bahan besi siku, profil baja ringan dan flat strip dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan sambungan. Yang terakhir adalah sistem perkuatan sambungan yang diusulkan dapat dikembangkan karena memiliki beberapa keunggulan seperti mudah dalam penerapannya. Penelitian kami di lab, 2 lab ya, lab bahan dan beton serta lab mesin, November 2023 sampai 2024, bahannya, alat sambungnya, bahan perkuatannya dan alat kuncinya. Ya, seperti itu. Ini gambar dari pekerja uji kami, ada menggunakan pasak kayu, baut, kemudian skrup dan paku. Jadi kalau pasak menggunakan 4 batang seperti posisinya baut. Kalau paku sama dengan posisinya skrup. Jadi beberapa macam. Ini yang paku ya, 13 batang, panjangnya 29 inci. Jadi dia menembus sambungan, ya, seperti itu. Nah ini benda uji kami dari menyiapkannya, kemudian menguji bahan-bahan dari alat sambung dan kekuatan. Ini pengujiannya. Ternyata setelah diuji, pada saat diuji tanpa perkuatan terjadi kerusakan berupa retakan sejajar serat dan dimulai dari lubang baut dan lubang pasak atau pen kayu, dan ada juga retakan membuka di area sambungan antara 2 batang kayu itu. Ini beberapa pengujian. Ini yang posisi menyamping atau side position. Nah hasilnya adalah kuat tekan dan kuat tarik dari kayu ini sekitar 34 kPa, kuat lenturnya sekitar 36, kadar airnya adalah 18,9 mendekati 19%, kemudian berat C-nya 0,69 mendekati 0,6, dan modulus densitasnya 6.500 kurang lebih kPa. Jadi kategorinya termasuk kategori menengah ke bawah ya, kalau ada kelas kayu kuat kayu lunak. Ini hasil-hasil dari pembebayanan yang dilakukan. Dari uji-uji ini kelihatan bahwa posisi right up position itu jauh lebih besar daripada posisi side up. Jadi posisi berdiri itu bebannya bisa menahan lebih besar karena ada di 2 kaki. Ya, jadi simulasi sendi roll, satu kita asumsikan sendi, ada plat sikunya, kemudian yang satunya kita asumsikan roll dengan menaruh 2 batang besi tulangan 10 mm sebagai rollnya, sehingga bergerak ke kanan ya. Nah, hasilnya seperti itu. Ternyata perkuatan tanpa perkuatan selalu lebih besar yang right up. Di satu sisi defleksinya justru lebih besar yang side up. Jadi pada saat ini posisi menyetim begini dia lebih mudah mengalami defleksi daripada posisi berdiri. Ini adalah beban-beban utamanya ya, hasil-hasil beban terbesarnya. Jadi kita lihat agak jauh memang antara side up dan right up. Jadi kalau right up itu 50-an hasilnya ya untuk tiap perkuatan, plat siku, baja siku baja ringan 30-an, kemudian yang plastik strip 40-an. Jadi dari hasil pengujian ini seperti permintaan Pak Dekan, Pak Penyerahan, bahwa kita harus membandingkan apple to apple. Jadi antara baut dengan baut dengan perkuatan yang berbeda, gitu ya. Jadi kami dapat rasionya ternyata antara besi siku dengan baja ringan 1,5, besi siku dengan plastik strip 1,2. Jadi ke arah horizontal ini adalah rasio antar sesama baut tetapi perkuat berbeda. Kalau yang secara ke bawah vertikal ini adalah rasio dengan alat perkuat yang sama tetapi alat sambung berbeda. Kira begitu. Yang ada di dalam laporan. Ini yang posisi setup. Ini adalah validasi dengan simulasi numerik ANSYS. Sudah kami masukkan 2 halaman di dalam laporan ya. Jadi ternyata ada 6 item yang dimasukkan dari engineering data, geometrik, kemudian model, setupnya, solution dan result. Termasuk yang kami masukkan data dari pengujian kayunya, perbahan sambungannya, termasuk simulasi dari sendi roll.
seperti itu. Ini adalah input dan kemudian geometrik apa yang dimasukkan dalam analisis tersebut. Ini adalah pemodelan antara dua batang dan ada dengan alat sambungnya. Ini adalah membagi menjadi beberapa elemen ya, 10 sekian ribu ya, jadi jumlah elemen dan jumlah node-nya. Nah ini adalah kondisi boundary condition-nya, jadi sini rollnya kelihatan, bagian roll bergerak. Ini adalah tegangannya yang kelihatan. Jadi yang posisi yang merah ini lebih besar tegangannya, berarti yang ini tertahan. Ini yang bergerak sebelah kiri. Ini adalah hasil-hasil dari perbandingan beberapa yang kami tampilkan. Karena 32 benda uji ya, dan setiap benda uji tidak ada variasinya. Setiap benda uji itu tidak ada samanya intinya. Jadi ini beberapa yang kami tampilkan. Ini adalah hasil pembahasan ya. Kalau dilihat di sini ternyata secara teoritis hasil pengujian itu lebih besar dibandingkan dengan eksperimen, lebih besar daripada teoritis ya. Kalau ini hasilnya kecuali baut ya, ini bautnya 27,5, ini 26, ini 22, ini 13 gitu. Kemudian pembahasan berdasarkan hasil pengujian, kami mencoba mencari di mana letak kegagalan dari sambungan ya. Kami dapatkan ternyata setelah dikurangi selisih antara join atau sambungan perkuatan dengan join yang tanpa perkuatan, didapatlah nilai sekitar 26.000 Newton. Kemudian kami dapatkan menggunakan bahan struk drywall, struk sun. Ternyata dari data produknya kami dapatkan kekuatan sekitar 190 lbs atau kalau Newton kan menjadi 861 Newton. Dan pada saat dipasang di baja sikunya, pokoknya siku digunakan kurang lebih 32 buah. Jadi 4 masing-masing sisi kali 4 kali 2 ya. Dan hasil dari kuat geser struk itu kita kali dengan jumlahnya, kami dapatlah kira-kira selisihnya antara perkuatan dan benda uji tambah kekuatan sekitar 26.500 Newton. Dan ini dari 4 buah alat sambung mendekati. Jadi kegagalan yang terjadi ada tiga material yang ada di dalam penelitian ini. Pertama adalah kayu sebagai bahan utama. Yang kedua adalah alat sambung dari baut, paku, struk, dan pen kayu. Yang ketiga adalah bahan berkuatan, baja siku, kemudian baja ringan dan plastrik. Kegagalan terjadi bukan di bahan perkuatan, tetapi terjadi pada struk yang gagal. Dibuktikan dengan kami mencoba mencabut, membelah benda uji ya, itu tidak bisa menggunakan secara manual, harus diputus kepalanya baru bisa. Jadi kami sudah mencoba, ternyata tidak bisa. Ternyata terjadi bengkokan di antara kepala struk dengan badannya. Kira itu hipotesannya dan kesimpulannya. Ini pembahasan dari kuat cabut yang kami jadikan novelty-nya. Ternyata dari persamaan yang ada 73,11 kali D kuadrat kali DL ya, kami bandingkan dengan hasil penelitian kami secara eksperimen ya, kami dapatlah bahwa ternyata setiap jenis alat sambung itu berbeda-beda koefisiennya supaya cocok dengan hasil eksperimen. Kemudian kami dapatkanlah hasil-hasil seperti ini. Nah pertanyaannya adalah kenapa mengecil dari 73,11 menjadi 60, 6, 65, 59 ya. Itu disebabkan antara lain karena yang pertama adalah kerapatan kayu yang kami gunakan berbeda dengan jenis kayu yang ada di Amerika dan di Eropa. Dan secara kebetulan bahwa jenis kayu yang kayu putih ini ya, dengan kadar air yang 19% kurang lebih ya, itu kekuatannya lebih rendah daripada jenis kayu yang digunakan rata-rata di daerah 4 musim dengan kadar air sekitar 12%. Kalau di Indonesia itu berdasarkan referensi dari Condro kadar air 15%. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah rumus yang digunakan untuk menghitung kuat benang dari sambungan adalah kuat sambungan adalah F atau kuat geser
yang diambil sebesar 0,45 dari kuat tariknya. Kalau bahan dari baja, hasilnya digunakan kuat geser adalah 45% dari kuat tarik. Sedangkan di dalam peraturan SI kayu, kuat geser itu diambil setengah dari kuat tekan tegak lurus serat. Jadi berdasarkan tabel yang di depan ya, di sini diambil bahwa kuat geser kayu diambil setengah dari kuat tekan tegak lurus serat. Ini adalah modifikasi rumus yang kami lakukan ya. Yang merah adalah hasil dari uji eksperimen. Ini adalah masukan rumus yang kami dapatkan mendekati nilai yang dari eksperimen. Karena begitu metode yang kami lakukan untuk mendapatkan koefisien seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar eksperimen. Kalau dilihat, ini plat strip pecah di bagian mulai dari lubang kemudian ke batas antara dua elemen seperti itu. Nah, unik di sini perkuatan baja siku dengan baja ringan itu memiliki kekuatan cukup karena dia mengekang. Jadi sudut-sudutnya ini dikekang karena baja siku ini kami las ya. Jadi dua besi siku itu dilas. Kenapa? Karena dimensi dari besi siku ini 35. Kemudian kalau digabung dia menjadi 70. Sedangkan dimensi kayu adalah 70 140. Jadi kalau bahasa pasarannya kayu 714. Sedangkan baja sikunya adalah 35 cm dia. Jadi kalau dihitung ini membutuhkan 8 panggal ya. 2 di sini, 2 di sini, 2 di bawah juga 2. Jadi 8 panggal ya. Kalau baja ringan dia hanya menggunakan 4 panggal. 1 2 3 4. Dan kebetulan juga dimensi baja ringannya adalah 70 35 70 45 dan 0,45. Kira seperti itu. Sedangkan plat stripnya adalah dimensinya tebalnya 4 mili dan lebarnya ini 6 cm. 6 cm, 4 dan semua panjangnya adalah 30 cm, sedangkan satu pangkal ini panjangnya 80 cm. Inilah posisi setup. Ini adalah beberapa eksperimen validasinya. Kalau dilihat beberapa memang terjadi proses verifikasi atau validasinya tidak betul-betul limit ya, tetapi terjadi di awal. Kemudian ada beberapa gambar seperti ini dari validasi ya, sekitar 8 dari 32 pada uji. Kesimpulan pertama adalah kerusakan pasca gempa yang kami lakukan asesmen dan literatur terjadi karena beberapa menggunakan sistem sambungan tukang kayu atau carbon tree joint dengan sistem saling mengunci, tetapi jumlah alat sambung itu masih kurang. Karena seperti itu. Nah, yang kedua adalah kapasitas beban dari position itu sekitar 3-5 kali daripada setup, sedangkan di sisi lain defleksi yang side up 1,5-3 kali dari right up. Perkuatan yang dilakukan dengan baja siku selalu lebih besar dari yang lain, sedangkan posisi right up position itu plat strip lebih besar daripada baja ringan. Untuk posisi side up position itu berarti plat strip yang lebih besar daripada baja ringan. Kesimpulan ketiga adalah validasinya dan 32 kurang lebih itu 8 buah atau 25% yang tidak beribet dengan yang uji eksperimen. Metodenya adalah kita ambil bebannya kemudian dilakukan verifikasi. Jadi yang berbeda adalah defleksinya. Jadi istilahnya dia load control kalau yang verifikasi. Kalau uji awalnya Pak itu displacement control. Jadi dialnya yang kita atur, bebannya kita dapat. Jadi perbedaan antara awal dan akhir. Yang terakhir adalah model kerentanan pada sambungan ini terjadi karena pecahnya kayu di sekitar lubang pasak pen kayu dan baut sejajar serat, dan kegagalan pada struk dan paku akibat gagal geser seperti mode kegagalan 4.
Saran-saran dari kami adalah pertama perlu melakukan pengujian lebih komprehensif menggunakan alat yang lebih baik seperti uji psikik ya. Kemudian untuk mendapatkan beban refleksi yang mewakili asli di lapangan ya. Yang kami lakukan adalah uji kuasi statik. Jadi beban diberi beban bertahap sampai batas beban puncak. Kalau yang kedua dari saran kami adalah perlu dilakukan pengujian dengan bentuk join yang berbeda dengan rangka yang utuh. Jikalau cukup alat labnya ya dengan bentang 3 meter per meter lah. Benda uji utuh. Ya. Yang terakhir adalah perlu dikembangkan bahan perkuatan yang lebih accurate, yang smart material. Mungkin bahannya seperti bahan adhesif, kemudian bahan-bahan lain seperti bahan-bahan baja mutu tinggi ya, dan itu masih relatif terbatas didapatkan di lapangan. Demikian Bapak Ketua pemaparan kami. Mohon maaf jika lebih dari waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Romo Petrus telah menjelaskan dengan lancar, dan kalau dari gestur dia menguasai kayak apa yang diteliti. Namun demikian kita hadir setelah tim penguji mengajukan beberapa pertanyaan, tanggapan maupun sanggahan. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal kita, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sumardi Hamid Ali MD. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan menyampaikan apresiasi yang luar biasa bahwa hari ini Bapak Ketua Program Sarjana Prof. Adam Malik sudah mempercayakan saya sebagai peneliti eksternal serta Ketua Program Studi S3 Prof. Dr. Prof. Dalikis. Prof. Dalikis ini satu dari saya, kami sudah cukup senior sekali dan ya, saya paling tua mungkin kedua di sini. Kemudian bapak-bapak penguji, promotor, co-promotor, pertama-tama saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Direktur Utama ya, Sulendra yang sudah luar biasa mengadakan penelitian terkait dengan struktur kayu yang kalau kita lihat fenomena ketertarikan mahasiswa di bidang ini itu sudah sangat ketinggalan sekali. Kalau di Indonesia itu hampir sudah ada, saya sudah cari-cari, dan itu yang saya angkat jempol. Meskipun mungkin ada nanti beberapa hal yang seharusnya diuji. Jadi informasi bahwa saya sudah membuat review terhadap dokumennya Bapak, tapi jangan dimasukkan di hati Pak. Ini hanya kebiasaan saya mereview kalau membaca tugas mahasiswa S3 atau saya sebagai investor itu pasti saya lihat satu persatu, dan mungkin saya ketinggalan, jadi ada yang mungkin Bapak sudah lengkapi tapi saya tidak sempat melihat. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah kalau saya tidak salah dengar itu kan hanya menguji satu jenis kayu, dan ada hal yang menurut saya apakah itu memang tidak dimasukkan, bahwa kalau kita bicara struktur kayu tidak seperti beton dan baja, bahwa dia hanya arang longitudinal dan vertikal. Kayu ada radialnya, jadi ada sisi radial. Saya tunggu kenapa hanya 2 sisi? Nah, harusnya 3 sisi, karena itulah karakteristik dari struktur kayu yang punya arah radial. Itu saya ingat sekali karena saya pernah menjadi dosen kayu di UNHAS. Kemudian yang berikutnya yang saya tunggu-tunggu Bapak tidak bahas juga adalah terkait dengan sifat kayu yang higroskopik.
itu kan ada siklus kapan dia mengembang, kapan dia menyusut. Ada pola kembang susu dari kayu yang sebenarnya harus kita perhitungkan ketika kita berbicara kekuatan. Dan ini pun saya kira belum dibahas. Jadi terlalu pagi menurut saya kita menyimpulkan bahwa koefisien yang tadi dirujuk itu 7, berapa? Ada sejarah. 73,11 itu terlalu sangat dini sekali bahwa itu kebesaran bagi kita. Padahal Bapak tidak memperhitungkan itu tadi kembang susut yang siklusnya kan kita negara 2 musim. Ketika dia hujan coba lihat pintu Pak yang hujan. Itu masuk musim kering susut lagi. Jadi secara logis itu pasti akan mempengaruhi kekuatan kayu. Ya bersama sambungan. Ya kan? Jadi saya kira tapi tidak apa-apa, ini bisa menjadi penelitian selanjutnya, tapi jangan langsung mengklaim kalau menurut saya bahwa kita langsung menentukan kalau saya tidak salah dengar tadi LP-nya merubah koefisien. Ya, itu pandangan saya. Nanti Bapak memberikan koefisien yang kecil, berapa persen Pak? Selisih. Bapak dah hitung. Nah, 10% Bapak hilangkan, padahal itu penting bagi kembang susutnya. Nah, itu yang tidak masuk. Kemudian, apalagi yang menjadi pertimbangan sehingga saya menganggap ini terlalu dini, bahwa jenis kayu yang kita uji itu adalah satu saja, kayu jati putih. Nah, seharusnya ketika kita ingin betul-betul menjadi LPLT, merubah satu koefisien, harusnya diuji berbagai jenis kayu. Apakah Bapak tahu sejarahnya ketika menentukan koefisien 73,11 itu dia menguji hanya satu jenis kayu atau berbagai jenis kayu? Nah, ini yang kira-kira juga yang harus menjadi pertimbangan dan juga bisa menjadi riset selanjutnya bahwa menentukan koefisien ini kita harus menguji beberapa jenis kayu yang ada di Indonesia dan umumnya dipakai sebagai struktur rangka akar. Itu ya yang berikutnya berikut. Berapa lama ini Pak? Oke, jadi itu komen saya ya. Jadi kesimpulan saya untuk novelty ini terlalu dini memutuskan mengurangi 10% koefisien dari kekuatan cabut. Ya, itu. Kemudian kemudian yang terakhir, tadi kan ada beberapa jenis bahan kekuatan, terus ada jenis-jenis alat tambung, paku dan seterusnya. Tetapi di hasil riset ini saya tidak melihat Bapak memilih bahwa dari kombinasi ini mana yang paling optimal kapasitas bebannya ketika dia dibebani, apalagi kalau terjadi gempa. Itu yang belum saya lihat. Nah, mungkin ini yang perlu bisa dikomentari lah. Silakan Pak. Terima kasih. Ibu Profesor Dr. Supandi Habinasri, penting masukan yang sangat berharga dan saya sudah baca. Nah, beberapa saya komentar. Yang pertama adalah masalah kayu sebagai bahan anisotropik, di mana ada 3 sumbu, longitudinal, tangensial dan radial. Betul Bu? Jadi di penelitian ini memang dominan dia cuma 2 sumbu saja. Itu satu. Dan kedua, kayu sebagai bahan higroskopik. Betul sekali. Di internet saya baca, di daerah Indonesia dengan iklim yang lebih basah daripada di Eropa, keadaan air sangat berpengaruh. Jadi makanya di situ dijelaskan bahwa kita memiliki kadar air kayu rata-rata 15%, sedangkan di negara 4 musim itu 12%. Itu bedanya. Kenapa kami tidak melakukan kajian tentang kadar air? Ya, karena pada saat penelitian ini dilakukan Bu, hanya sebatas kayu dalam kondisi 3 bulan setelah dikeringkan, dengan harapan masih di bawah kadar airnya masih sudah di bawah 19%, gitu Bu. Karena kalau kita melakukan kajian lagi dengan kadar air berbeda-beda, lebih banyak menguji dan lebih lama prosesnya. Mudah-mudahan nanti kami lakukan setelah selesai penelitian ini menjadi postdoc, mudah seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang koefisien. Betul Ibu. Jadi sebaiknya
sama berterapi juga ada penelitian melakukan 5 jenis kayu gitu. Ya, jadi kenapa sama memilih kayu jati putih? Ya, jadi pertama alasannya kayu jati putih ini sementara dalam proses budidaya, di mana pemerintah mengurangi proses illegal logging dengan cara melakukan tanam industri yang membudidaya beberapa jenis tanaman termasuk sengon, akasia ya, termasuk jati putih ini, sehingga nanti illegal loggingnya bisa berkurang karena produksi kayu yang kita dapat dari tanam industri dan hutan rakyat itu bisa mengganti sebagian hutan alam. Satu. Nah, kemudian kayu jati putih ini juga bahan yang kuat, murah, mudah tersedia dan pada saat dikerja itu seratnya lebih mudah dibentuk gitu loh dibandingkan beberapa jenis kayu yang lain. Semoga kedepannya saya bisa menguji jenis kayu yang lain juga. Itu harapannya. Yang terakhir yang sangat besar pertanyaan itu yang terakhir memilih jenis sambungan yang optimal sesuai dengan putusan yang terakhir ya. Ada tersirat tapi belum tersurat. Nah, yaitu alat sambung dengan alat sambung baut dengan perkuatan besi siku adalah yang paling optimal terbesar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Prof. Itu yang belum tersurat. Betul. Dan itu penting sebagai hasil penelitian terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, harus ada yang optimal dari semua kombinasi bisa tidak. Kemudian ya saya bicara sebenarnya kalau menurut saya yang minta maaf Pak Ketua, saya ingat ada mahasiswa S3 kami itu dia menguji kekuatan ini yang diumpulkan perahu kayu. Jadi semua sambungan dia uji. Nah ini saya tunggu Pak Ketua. Jangan cuma langsung disarankan untuk rangka. Kalau yang kecil-kecil ini kan bisa bagian dari mahasiswa kita kan. Jadi seharusnya menurut saya ini yang diuji untuk rangka kayu, karena ketika banyak kan tentu berbeda perkuatannya ketika kita hanya menganalisis satu titik simpul. Nah itu satu. Kedua, yang terakhir ini juga perlu. Sarannya kan ada penelitian lanjut untuk teknologi yang baru. Menurut Bapak yang mana teknologi baru untuk kayu? Ya. Itu juga harusnya disebut. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sumarni. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Insinyur Randiar Adam ST MSc Engineering PhD. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara buat kita sekalian. Bagaimana Romo Venus? Sehat? Yang kalau tegaknya. Baik, terima kasih. Mungkin pertama ada dua sebenarnya intinya yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan pembebanan. Yang kedua mungkin masih berhubungan dengan uji eksternal tadi yang terkait dengan sambungan perkuatan. Yang pertama, saya melihat dari berangkat dari kesimpulan. Jadi kesimpulan itu Prof. Venus selalu membandingkan antara side up position dengan side up. Ini waktu kita kemarin tutup itu dan juga disebutkan di presentasi ini bahwa untuk right up position itu istilahnya itu kira-kira pembebanan gravitasi meniru lah kira-kira. Kemudian yang kedua untuk set up position itu kayak gempa, ya kan? Gempa. Nah, cuma ada sedikit yang mungkin akan dijelaskan oleh Prof. Venus, itu tidak sedang di sini adalah mungkin sedikit waktu kemarin menjadi itu sudah kita sampaikan adalah bagaimana yang tadi disebutkan posisi apple to apple itu. Nah, kalau kita lihat posisi itu bisa ditampilkan posisi kemarin.
Jadi kita lihat, ya ini, maksud saya begini, antara right up position dengan set up position itu beda titik pembebanan. Kalau yang right up position itu pembebanannya berada di join angka, ini di puncak itu. Sementara, nah untuk set up position itu berada di perletakan, ya kan? Itu yang pertama. Jadi makanya nanti bisa diprediksi bahwa nanti hasilnya itu akan lebih besar kapasitasnya pada saat pembebanan right up position. Ya. Yang kedua perletakan. Nah, pada saat set up right up position, perletakannya itu masih bisa kalau saya lihat masih bisa diterima itu sebagai peletakan stirol. Nah, cuma sedikit pada saat set up position itu jadinya yang di atas itu jadinya free bebas. Nah, itu kan. Nah, pada saat free yang di bawah itu tumpuan sendi itu sudah beda peletakannya. Satu free, sendi free. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan kolom ya. Kolom bengkok, ya kan, satunya kolom, ya satunya rangka. Nah, itu pasti ada pengaruh di situ. Yang ketiga, faktor gravitasi. Nah, pada saat pembebanan set up position itu gravitasi itu berpengaruh terhadap beban karena bebannya langsung ke bawah kan. Sementara kalau right up position itu setelah distribusi kan. Nah, itu saya yakin Prof itu sudah aware tentang ini. Cuma sayangnya saya tidak melihat dijelaskan di itu bisa. Tadi saya sekilas kan saya pancing, Anda sudah tahu sebenarnya. Cuma itu tidak dijelaskan di tulisan itu yang pertanyaan kita. Silakan. Terima kasih. Yang pertama menjadi kendala dari penelitian ini adalah alat, Pak. Harus kita akui bahwa di dalam penelitian ini kita harus memutar-otak kita. Bagaimana caranya pada uji kita yang harus kita modifikasi dengan kondisi alat yang terbatas itu satu kali. Kemudian pada saat kami melakukan diskusi dengan laboratorium ini, Pak Firmansyah bahwa Pak, kalau begini kondisi kita harus buat sendiri, maka yang satu yang mereka apa ya? Yang satu kita buatkan profil kemudian sedikit menggunakan baut, Pak, itu sendiri simulasi masuk ya. Kemudian yang sebelahnya kita alasi menggunakan plat gajah, kemudian kita alas menggunakan besi 10 sebagai ROM. Dan itu pun mungkin friksi juga ada. Nah, itu satu, Pak. Nah, yang menjadi kendala yang saya kata, Pak. Nah, itu loh. Sama persis posisi sendinya, Pak, dengan yang right up, yang di bawah ya. Tinggal kami geser saja, kemudian beban, betul, Pak. Ternyata berat beban dari alat itu cukup besar. Itu yang belum kami pertimbangkan, sehingga pada saat ditekan, gampang sekali turunnya. Nah, itu loh. Bahkan dari terkecil ini cuma 4 km, Pak. Yang sambungan menggunakan pasak kayu. Di satu sisi menggunakan dot cukup besar ya, sekitar 7,5, Pak, yang menguji tanpa perkuatan. Nah, tetapi begitu dilakukan perkuatan, hasilnya pun sekitar 100-200% naik, Pak, dari hasilnya. Ya, itu perlu kami tambahkan sebagai bagian dari saran, kemudian hal-hal menjadi pembatas dari penelitian ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas komentarnya yang pertama. Jadi mohon nanti ditambahkan limitasinya, Pak, batasannya, karena jangan sampai orang terpengaruh bahwa pembebanan ini, saya bilang kembali lagi, ini tidak adil membandingkan dua jenis pembebanan, tapi posisi titik bebannya beda, kemudian perletakannya juga sudah berubah. Yang lebih bagus sebenarnya kalau betul-betul kita buat sama posisinya, right set up position, cuma pembebanannya satu dari atas, satunya dari samping. Untuk dari samping ini kan dari samping, dari atas juga, cuma posisi ini yang dirubah. Nah, itu nanti mungkin ditambahkan. Nah, mungkin nanti perlu disaran untuk dijelaskan seperti itu. Yang pertama yang utama. Yang kedua terkait dengan perkuatan.
kembali lagi, coba ditampilkan. Saya tertarik melihat bagaimana konfigurasi untuk yang ada soalnya di sini di tesis di disertasi tidak melihat secara jelas bagaimana pemasangan yang ini. Pertama flat sheet. Saya coba membandingkan alat bukan alat sambungnya tapi perkuatan. Pertanyaan saya yang dilihat itu kalau yang Ini bro. ya di bagian atas dilas Pak ya. Jadi posisinya begini tidak terpisah. Dia dilas. Kemudian di bagian bawah Jelas juga. dilas juga. Ya. Dilas juga begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk yang yang plat berjaringan, apakah sama? Penjaringan tersebut Pak Di bagian atas terpisah atau nyambung? disambung cuma dengan menggunakan skru Pak. Di atas, Ya, jadi tetap ada. di atas. Kalau di atas itu lebih gampang dimodalkan Pak. Jadi dia menyambung nih. Nyambung di atas. Ya, kemudian dicoak. Kemudian baru Ya, kan? Kalau bawahnya Pak begitu juga. Ya. Atau terpisah? Kalau yang ini kelihatan terpisah nih. Ya, itu Ya. terpisah. Ya. Nah, kita lihat kenapa pada saat saya membandingkannya antara kalau jelas kalau baja siku Ya. pertama bagaimana dengan ininya bahannya sama kekuatannya bahan siku Bahannya kurang lebih sama 318 320 kurang lebih. 318 yang baja ringan Iya, dengan benar. Kalau baja ringan cukup besar, dia lebih besar baja ringan. besar baja ringan 550 MPa. kalau yang Plat dan baja siku kurang lebih sama 320 dan 318. ya, Nah, oke. kurang lebih sama. Baik. Nah ini kelihatannya yang berpengaruh bukan hanya di bahannya, tapi cara konfigurasi pemasangannya. Perkuatannya. Kenapa? Contoh kita lihat, kalau baja ringan, kalau besi siku itu kan full dilas Pak. Kekuatan sambungan las itu lebih tinggi dari kekuatan platnya, pasti, sehingga tidak akan gagal di situ. Sehingga bisa diperkirakan bahwa pasti baja siku itu akan memperoleh kapasitas yang terbesar, baik di right arm position maupun side arm position. Sementara untuk yang baja ringan itu setup kan masih bagus kan? Baja ringan setup bagus. Ya, tapi yang apa? Kenapa setup bagus? Karena bagian atasnya itu nyambung, iya kan? Nyambung. Sementara di bagian bawah itu terpisah, dia dihubungkan dengan cuma skru, sehingga makanya dia kalah di right up karena dia membuka kan. Kalau right up berarti yang bagian bawah yang berperan, kalau set up kan bagian atas. Nah, itu yang tadi yang saya bilang, kenapa di bagian bawah tidak dibuat menyambung juga sama dengan bagian atas, kan bisa dimodifikasi. Tidak usah kan pasti kalau alat sambung dengan asli itu pasti kalah. Itu tadi yang pertanyaan saya, kenapa kembali lagi ke Apple, kenapa di baja siku dibuat nyambung atas bawah, sementara di baja ringan itu atas nyambung bawah tidak. Nah, itu bisa menjelaskan kenapa justru flat strip kan kalau kita lihat flat strip masa lebih tinggi setupnya setupnya lebih flat strip lebih mana lebih tinggi Pak? Kalau Setupnya lebih tinggi kan? Kenapa dia lebih tinggi? Kan dia nyambung dia. Sementara kalau di jaringan tidak, di bagian bawah pada kan dia mau putus. Nah itu yang kenapa tidak dibuat itu kalau di komentar. Kemudian tolong nanti juga masukkan di kalau memang itu harusnya seperti itu dimasukkan juga di salah. Kemudian tadi menyambung yang disampaikan oleh kemudian kita kenal. Kalau memang tidak apakah tidak ada
apa misalnya kalau kita lihat memang misalnya antara memang seperti ini baja baja ringan, kenapa dibuat kombinasi baja ringan kemudian dikasih lagi sambungan ya kan gini, baja ringan kuat di setup, sementara strip kuat di red up, ya kan saling komplementer. Kenapa tidak dibuat itu untuk melawan betis siku, kombinasi antara baja ringan yang kuat di setup dengan baja strip yang kuat di red up dibandingkan dengan profil siku. Apakah jangan sampai kombinasinya itu bisa mengalahkan baja siku? Atau bagaimana kita lihat kan? Nah, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada penelitian ini kami melakukan penelitian 3 tahap. Itu saja. Jadi pertama kami membuat uji itu 16. Ditambah lagi 8, Pak. Ditambah lagi 8. Karena permintaan dari promotor dan promotor belum. Uji lagi. Nah, foto yang tampil ini, Pak, memang baja ringan yang posisinya seperti itu ya. Jadi kemudian kami mencoba, kalau seperti ini pasti akan lemah terhadap beban red up ya kan membuka, karena sisi bawahnya akan mengalami tarik juga kan, seperti itu. Nah kami coba melakukan perbaikan, Pak. Kami juga sempat menguji baja ringan yang sisi bawahnya sama satu pada ujung itu ya, dan memang cukup ada perbaikan bermakna seperti itu. Jadi kombinasi, Pak, mungkin saja kita akan buat di mana kita akan melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing bahan. Nah, kemudian kita kombinasikan satu benda uji dengan 2 perbuatan yang berbeda. Nah, mungkin itu masuk yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Gusti Madeo KST. Saya terima kasih pada ketua sidang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan atau pertanyaan pada promo industri. Oke, kita mulai di sini. Prof. Endus menyampaikan teori yang di halaman 53 dan terus tentang alat sambung dan sambungan. Sini belum tercermin ya, yang mana model kegagalan sini kan intinya sebenarnya adalah moda kolelen daripada sambungan dan alat sambung ya. Di sini belum tercermin secara prinsip konsep apa sebenarnya yang melatar belakangi teori ini. Saya sudah, Pak. Iya. Terima kasih Bapak Dr. Gusti Madeo. Ingin saya jelaskan bahwa pada benda uji ini kita menggunakan 2 bakat yang kita sambung dengan sistem lubang dan alur. Jadi kita asumsikan bahwa join ini semua ini ada 2 buah benang geser. Kalau 2 buah benang geser berarti ada 4 jenis moda kelelehan. Sedangkan kalau 1 benang geser ada 6 moda kelelehan. Saya jelaskan sekarang adalah yang 2 benang geser, Pak. 1 jenis kegagalan benang geser. Yang pertama adalah kategori kelelehan 1M. Ya, 1M itu artinya bahwa kegagalan pertama terjadi pada kayu utama. Jadi member side-nya dari kayu tersebut. Jadi yang gagal pertama adalah kayu utama di tengah, Pak, yang dijepit, kemudian kayu side-nya penjepitnya belum gagal dan alat sambungnya belum gagal. Itu adalah moda pertama, moda kelainan pertama. Moda kelainan kedua adalah 1S, di mana terjadi kegagalan pertama dari sambungan tersebut pada saat diuji adalah terjadi pada kayu pengapit. Jadi side membernya yang mengalami kegagalan pertama. Nah, jadi kayu utamanya belum mengalami kegagalan. Jadi pengapitnya gagal dulu, Pak. Alat sambung belum gagal. Nah, jenis moda kelainan yang ketiga adalah yaitu 3S, Pak. Nah, 3S ini adalah berarti terjadi kegagalan di 2 elemen secara berturunan ya. Jadi kena 3S berarti terjadi kegagalan pada kayu pengapitnya dan juga terjadi pada alat sambung. Nah, moda keempat adalah
moda kegagalan 4 Pak. Jadi ini terjadi moda kegagalan seluruhnya. Jadi antara kayu utama, kayu pengapit mengalami kegagalan, tapi didahului oleh kegagalan alat sambungnya. Itu yang saya pahami. Terima kasih Pak. Oke, di sini kan tidak ada gambar tercermin ya. Mana kegagalan alat sambung, mana kegagalan misalnya kayu. Nah, di sini uraiannya adalah untuk menjelaskan kegagalan alat sambung. Yang saya baca ya, pernah baca-baca tentang referensi tentang alat sambung adalah kegagalan sambungan dimodelkan sebagai balok yang mana alat sambungnya melalui kegagalan, kemudian bagaimana bentuk gambarnya bagaimana. Kemudian yang kedua ya, sekarang dari sekian pengujian ya, tidak ada penjelasan atau pengujian kesesuaian alat sambung dengan sambung. Yang cocok di sini berapa alat sambung? Apakah sama ya? Misalnya setengah inci misalnya untuk kayu jati, dan kayu misalnya banyak apa sama? Itu yang belum ada tercermin ya. Itu kesesuaian antara alat sambung dengan sambung. Silakan dikomentari. Ya, terima kasih Pak Gusti atas komentarnya. Yang pertama Pak, saya ceritakan dulu dari awal ya. Jadi pada saat kami melakukan asesmen, kami dapatkan bahwa jenis elemen kayu yang ada di lapangan itu menggunakan kayu 612 ya. Karena mutunya cukup tinggi, kayu kelas 1 informasi ya. Karena menggunakan bahan kayu 80-an, maka kami menggunakan kayu dengan dimensi lebih besar sedikit dari itu, yaitu 714 dengan kayu jenis lebih putih 1. Kemudian kami menghitung jumlah alat sambung. Jadi sesuai dengan moda-moda kegagalan tersebut, maka kami dapatlah jenis kegagalannya. Ternyata begitu dihitung jumlah baut sekitar 3,6, kami bulatkan menjadi 4 batang. Ya, dimana jumlah baut itu minimal untuk sambung seperti itu memang 4. Ditambah dengan dukungan literatur dari Durado menyatakan bahwa untuk jenis sambungan siku bridal joint setidaknya harus ada 4 supaya simetris jumlah alat sambungnya. Kemudian untuk alat sambung paku, saya menjadikan patokan untuk alat sambung super juga, bahwa jumlah alat sambung paku tersebut setelah dihitung dengan moda kegagalannya didapatkan jumlah pakunya 11,3 kalau salah ya. Kami bulatkan menjadi 13. Jadi kalau kita lihat di presentasi ini bahwa konfigurasi yang cocok dengan dimensi sambungan ini dengan dimensi alat sambung untuk alat sambung yang kecil seperti paku dan sekrup adalah seperti ini Pak. Nah, jadi kita lihat di sini di tengah-tengah dulu, kemudian kita dengan di sudut, dan konfigurasinya harus simetris dua arah. Jadi jumlah ini menyatakan jumlah yang mendekati jumlah 11,3 itu. Ini sama dengan jumlah skrup yang kami pasang, tetapi jumlahnya berbeda karena skrupnya kurang banyak. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Tidak maksudnya saya di sini Rumit Pindus ya, kesesuaian diameter alat sambung ya, atau fakta apa saja dengan sambungan apa saja sesuai itu ya. Karena di sini proses moda kelelehan pada sambungan adalah berdasarkan kelelehan alat sambung. Itu yang belum tergambar di sini atau belum ada pengujiannya. Sebenarnya kan harus diukur dengan pedoruannya. Ada juga alat sambungnya leleh, ada juga alat sambungnya yang masih elastis. Berarti dia tidak sesuai. Itu yang maksud saya dari situ ya. Ya oke lah, silakan nanti. Kemudian di sini di halaman 69 di pengujian ini pasti ada verifikasi gitu, antara pengujian dengan software yang di halaman 69 silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, kemudian dihubungkan dengan
di halaman 147 gitu. Berarti sini cuma ada pengujian saja. Berarti tidak ada verifikasi terhadap software. Ya begitu. Kenapa? Apa bedanya yang di halaman 9 dengan di halaman 147? Terima kasih. Karena ini jumlah benda ujinya 32 Pak, jadi semua benda uji kami lakukan validasi. Ya. Cara validasinya adalah setelah kami lakukan semua dilakukan pengujian eksperimen, jadi kami dapatlah data-data beban Pak. Jadi pada saat pengujian eksperimen kita gunakan sistem displacement control. Jadi kita kontrol displacement, dapatlah beban Pak. Nah, bagaimana cara melakukan validasi? Yaitu kita masukkan beban yang telah didapatkan dari uji eksperimen, kemudian kita dapatkan displacement dari simulasi Pak. Jadi kurvanya itu adalah kurva pembandingkan hasil displacement eksperimen dan displacement simulasi. Bebannya sama, jadi sistemnya adalah load control. Jadi itu yang kami lakukan Pak. Tentu ada keterbatasan dari verifikasi ini ya, bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita tidak perhitungan ya, seperti tadi karakteristik kayu, seperti sumbu-sumbu anisotropik dan sebagainya. Dan metode ini ANSYS adalah yang paling sederhana Pak mesti. Jadi jauh lebih sederhana daripada Abaqus dan yang lainnya. Itu sebagai permintaan dari promotor kami Pak untuk melengkapi. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Dr. Tusnidar Abdul Hafiz DMT. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ikut gembira saudara saya Promovendus bisa berdiri di depan. Saya ingat beberapa tahun lalu saya juga ada di posisi itu. Tapi mau tidak mau saya harus bertanya. Sejalan dengan yang diungkapkan Prof. Sumarni tadi Prof, bahwa minat mahasiswa sangat rendah, sudah bahkan hampir hilang di bidang ini, dan melihat fenomena di masyarakat yang sudah dibombardir dengan baja ringan untuk struktur atap, bahkan sampai ke rumah tipe RSSS sekarang itu pakai baja ringan, tidak lagi menggunakan bahan kayu. Nah, di sisi lain saudara Promovendus justru tertarik mengkaji ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan ada apa di situ ya, sampai tertarik? Karena saya sendiri selaku dosen penanggung jawab mata kuliah kayu itu agak prihatin juga, karena di beberapa program studi teknik sipil justru kurikulumnya sudah tidak memuat mata kuliah struktur kayu. Silakan. Pertama yang menjadi daya tarik dari penelitian ini adalah bahwa bangunan-bangunan terdahulu yang menggunakan bangunan kayu ya masih cukup bertahan Pak. Tetapi ada kesalahan tertentu setelah terjadi beban gempa, angin cukup kencang, ternyata ada beberapa yang mengalami kerusakan. Dan sebenarnya tidak harus dibongkar. Nah, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa bisa jadi bangunan existing tersebut dilakukan perkuatan dan perbaikan dan bisa difungsikan tanpa harus menurunkan rangka penutup atapnya dan sebagainya. Dan satu lagi Pak, rangka kayu untuk atap jauh lebih kuat menahan beban-beban seperti angin dan gempa. Ada makanya begini, baja ringan tersebut kita tahu kelas kita banyak Pak, KW-KW-nya banyak betul. Dan kalau dipasang dengan cara yang tidak tepat, dengan metode pengeboran kemudian nurnya ya, bahkan saya sempat melihat Pak, bangunan yang ada di hall Fakultas Peternakan dan Perikanan yang kami asesmen Pak, baja ringan lantai 2 dia goyang berbumi pada saat ada angin. Nah itu loh. Artinya apa? Sebenarnya bangunan kayu ini kalau dilakukan pengawetan, kemudian dilakukan dengan struktur yang baik, ya, dan dibuktikan bahwa di Cina, di negara-negara yang maju teknologi kayunya Pak, itu 1 milenium bangunan kayu sih.
Bahkan Jepang sekarang Pak, setelah terjadi gempa-gempa besar ya, mereka memang awalnya meninggalkan kayu Pak, tapi sekarang mereka mulai beralih menggunakan kayu modern, bukan carpentry engineering-nya Pak, seperti Bapak khusus sampaikan sama saya, bahwa teknologi kayu berkembang di desain bahan dan ilmu bagaimana menggunakannya dengan baik. Demikian Pak jawaban kami. Terima kasih. Dipertahankan di kurikulum Pak ya. Masih Pak. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Tadi kan Saudara Promopendus menjelaskan soal keterbatasan alat untuk menguji full skala sebuah rangka lengkap itu tidak memungkinkan, sehingga diambillah model segmental dengan variabel utama adalah beban P dan defleksi. Kemudian itu yang dianalisis adalah kekuatan sambungan pada rangka yang notabene bebannya itu adalah aksial terhadap sumbu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana melakukan transformasi dari sistem pembebanan model dengan variabel P dan L, defleksi maksud saya, itu ke dalam konversi beban aksial tadi. Itu ada di gambarnya, saya lihat gambar model, dan di kalau di buku kecil ini itu ada di halaman 7. Jadi mengkonversi dari model side up position dan right up position ke model gambar 2 itu kan gayanya aksial ya. Nah, itu bagaimana konsep yang dipakai untuk melakukan transformasi? Silakan. Keterbatasan alat itu saya mungkin cerita sedikit Pak. Ada teman saya di Unan Pak, namanya Pak Hakam. Beliau terbatas sekali alatnya di lab geoteknik. Dan itu inspirasi bagi kami juga, bahwa keterbatasan alat tidak mematikan kreativitas. Dalam artian beliau memodifikasi alat-alat yang ada di lab geoteknik itu, dan seumurannya kemudian sekitar 50 lah. Dan sudah profesor Pak. Jadi saya salut, dan itu menjadi menjadi motivasi saya bahwa keterbatasan alat yang ada di lab kami tidak mengurangi semangat kami untuk meneliti. Nah, bagaimana beban-beban yang ada Pak? Jadi betul, beban yang ada di alat tersebut kan uji lentur Pak. Jadi uji lentur tersebut bisa digunakan untuk uji 3-point loading dan digunakan untuk 4-point loading. Nah, kasus yang ini kita gunakan 3-point loading Pak. Jadi rangka yang ada maksud saya begini, bukan itu ya, kan diuji kalau didisertasikan yang menjadi variabel utama itu defleksi sama P ya. Tapi begitu masuk ke pembahasan itu kan sistem kerja sambungan itu terhadap gaya aksial otomatis sejajar dengan sumbu longitudinal elemen batang rangka, sementara pengujiannya itu mengandalkan beban dan defleksi. Nah, konsep apa atau teori apa atau metodologi seperti apa yang digunakan untuk mentransformasi gaya beban dan defleksi ini yang di model itu menjadi gaya aksial, sehingga kita bisa menyimpulkan. Kan tadi seandainya kita menguji rangka full, kan kita tidak perlu memodelkan, kita tinggal hitung berapa gaya batang yang terjadi, kemudian kita hitung berapa tegangan yang terjadi di sambungan. Nah, problemnya kan kita tidak menguji rangka, tapi dijembatani oleh model tadi. Nah, itu tentu ada proses transformasinya. Nah, itu yang perlu Pada saat kami ada penelitian kami satu Pak terdahulu, jadi di publish satu kami itu sudah membahas itu. Jadi pada saat kami melakukan asesmen, kami melakukan redesign terhadap rangka sejenis ini, kemudian kami dapatlah gaya-gaya dari batang tersebut. Nah, gaya-gaya tersebut itu kami jadikan sebagai alat untuk melakukan bagaimana besar sambungan itu menerima beban aksial. Dalam arti rangka ini kan beban titik. Jadi berat kombinasi dari beban gravitasi ditambah dengan beban angin dan beban lain, kemudian itu menjadi beban-beban titik yang ada di rangka. Nah,
khusus di puncak rangka Pak, kami dapatlah beban sekitar 27,5 kN ya berdasarkan data tersebut, dan kami jadikan beban sebagai beban puncak dari join ini. Jadi terhadap terhadap gaya aksial seperti itu Pak. Ada satu lagi Pak, rumus Atkinson menyatakan bahwa ada faktor K kali P Pak. K itu adalah di mana sudut antara beban dengan gaya batang antara 0 sampai 90 derajat tidak dibahas dalam kaitan ini. Terima kasih. Semua pakai analisa forensik gitu Pak. Ingat, rame-rame ada yang palsu-palsu, Rio semua pakai analisis forensik. Baiklah, kita sudah dekat-dekat di ujung waktu ini. Saya ingat Pak Samsul. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama sama dengan Pak Kusnin tadi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Medus. Karena setahu saya, beliau ini adalah alumni pertama yang insya Allah sebentar kalau lulus alumni teknik sipil di UNTAD ya, yang selesai program doktornya di Pasca Sarjana Prodi S3 teknik sipil UNTAD. Jadi selamat kepada keluarganya yang sempat hadir pada siang ini. Kemudian yang kedua, supaya tidak banyak pertanyaan, saya juga apresiasi kepada penguji eksternal beliau ini, Profesor Dr. Sumarni, juga penguji saya dulu waktu saya ngambil S3 di UNTAD. Di UNAS maksudnya. Iya. Kayaknya paling bagus nilainya Dr. Sumarni. Ya. Saudara Prof. Medus, setahu saya itu, ini pengetahuannya bukan orang struktur ya, kalau rangka atap itu biasanya memang didudukkan di bawah, kemudian di ujungnya diadakan perkuatan. Logika sederhananya supaya bebannya cepat disalurkan ke pondasi melalui kolom tersebut. Nah, sekarang saya melihat dari tulisan Anda, termasuk di kesimpulan, bahwa rangka atap itu bisa diletakkan di dinding bangunan. Bagaimana penjelasannya? Dari literatur yang saya baca Pak, ada namanya root wall joint, jadi RTWS Pak, root wall joint. Di mana dalam kondisi ini rangka atap itu duduk di atas dinding, tetapi ada balok kayunya di atas dinding. Nah, itu yang lazim ada di masyarakat kita. Di bangunan yang saya sering Pak, kebetulan di gereja Balai Keselamatan Pak, itu kan bentangnya panjang Pak, 16 meter ya. Jadi rangka atap ini kan rangka atap ganda ya, jadi konten namanya Pak, itu double sloping. Nah, jadi dia dua batang yang sejajar ini duduknya di atas dinding, tetapi ada bahan kayu yang menghadap dinding ke kiri kanannya. Nah, tujuannya apa? Mensimulasikan pada saat terjadi gempa, inersia dari gempa itu kan merambat dari tanah ke struktur atas Pak, lewat dinding. Bagaimana caranya agar struktur kayu tidak rusak akibat pengaruh dari dinding Pak? Di sanalah dibuatkan simulasi sendi-sendi umumnya. Kalau sendi roll agak susah kondisinya, maka di sanalah bahwa rangka atap itu didudukkan di atas dinding, tetapi ada angka besi yang dikaitkan ke belakang. Kira-kira itu yang ada di lapangan. Terima kasih Pak. Dr. Samsul Arifin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Insinyur Atur Sekretaris PhD. Silakan Pak Atur. Beliau adalah
anak bimbingan kami. Tidak ada pertanyaan. Selamat atas semua yang ditanyakan. Kami beri applause. Ya, mari. Demikian Prof. Terima kasih. Saya kira kalau sudah promotor ngomong begitu, ini sudah selesai apa-apa. Tapi saya lanjutkan dulu, masih ada Profesor Dr. Insinyur M. Gali Ishak MS. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat pagi. Saya pertama mengucapkan selamat kepada saudara Iketut Sulendra yang tentunya saya ikuti dari awal melalui proses yang begitu panjang sampai publikasi. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada penguji eksternal, ya dalam hal ini Ibu Profesor Dr. Insinyur Sumarni Habib Ali MT yang telah dapat menghadiri kegiatan ini selaku Ketua Koordinator Program Studi. Selanjutnya saya tidak enak juga kalau tidak bertanya, jadi hanya satu pertanyaan Pak Direktur. Satu saya bertanya. Jadi dalam tujuan penelitian ini ada penelitian sepasca gempa, ya. Itu apakah gaya-gaya yang didapat yang menyebabkan kerusakan pasca gempa ini digunakan dalam penelitian model yang dilakukan di laboratorium? Prof, tidak digunakan. Jadi berdasarkan data percepatan gempa yang kami dapat dari 3 arah, ya, utara, selatan, timur, barat, dan vertikal, ya, itu belum bisa digunakan di penelitian ini. Jadi kemungkinan yang menggunakan tadi Pak Hasan, karena beliau yang lebih spesifik ke arah percepatan gempa di daerah patahan. Demikian Pak, terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak pertanyaan ini, ada beberapa saran saja saya ini. Dan apa namanya? Dalam ini kan kita menggunakan kayu jati putih, ya. Masalah ini apa lagi? Ya, jadi mungkin di depan-depan saya sarankan juga dicantumkan nama latinnya, karena kalau kayu ini bisa nama lokalnya sama, tapi soalnya jenisnya beda. Gitu. Nah, karena ini sangat penting saya lihat dalam penelitian ini, ya. Saya coba tes gitu. Iya, saya tes gitu, ya, jati putih yang pada kadang juga ada jati, tektoran gratis itu kan. Ya, jadi ada di sini 67% dari kayu jati, maksudnya kekuatannya lebih rendah dari kayu jati atau lebih tinggi 67%? Lebih rendah dari kayu jati. Oh iya, iya. Ya, jadi ya saya kira ini perlu kita perjelas dari awal itu saja barangkali, dan kan mungkin tidak semua kayu bisa digunakan ini untuk rangka. Ya, untuk rangka atap, ya. Ya, jadi mungkin ada syaratnya, nah, misalnya berat jenisnya harus minimal sekian atau apa. Sebenarnya kalau berat jenis tidak, yang penting itu makan dan kawan. Ya, kekuatan diukur pakai indikatornya. Itu tegangan tarik, tegangan itu, tegangan tahan, tegangan. Ada minimalnya di situ, ya. Yang bisa digunakan, ya, tidak semua jenis kayu yang ada namanya. Saya kira itu beberapa saran saya, ya, untuk lebih diperjelas dari awal, karena kalau orang ini bisa bingung yang mana jati putih, yang mana geli, yang mana tektoran. Saya, iya, kalau jati kalau dijawab pakai bungkusan itu ini jati putih, jati putih. Baiklah, saya kira itu beberapa komentar saya, dan saya juga waktu kita sudah hampir di ujung, jadi saya tidak perlu bertanya karena kayaknya nilainya saya sudah store juga tadi, ya. Baiklah Ibu, Bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya
sidang ini kita tidak melakukan skorsing lagi karena nilai-nilai sudah pada masuk dan lagi direkap. Sekalian saya akan membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. I. Ketut Sulendra dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Saya kira kalau dari persyaratan lain untuk ujian Promoventus ini masuk kecuali masa studi yang lewat dari 3 tahun sehingga tidak mendapat predikat yudisium ujian, tapi sangat memuaskan. Baiklah, sebelum saya mengundang saudara untuk ke depan menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Oh, setuju, silakan. Bapak sekalian hadirin yang kami hormati, kami mohon berdiri sejenak untuk kami melaksanakan yudisium. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara I. Ketut Sulendra menjadi doktor dalam bidang teknik sipil. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmu saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ingin OAC kayaknya dengan tangan jadi gitu ya, saya begitu barangkali. Promosi ini kami tutup. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Doktor baru kita ini. Jadi Bapak Doktor I. Ketut Sulendra ini ketiga dari PS Doktoral Teknik Sipil, dan saya juga dapat bocoran bahwa beliau adalah S3 pertama alumni S1 kita ya, dari Tadulago. Jadi ya yang tulis di sini, yo yang itu luar biasa. Jadi sudah bisa menggunakan gelar DR depan namanya. Kita sudah bisa panggil Dr. Ketut ya, karena sudah di yudisium. Baiklah, saya persilakan untuk memberikan ucapan terima kasih dan juga tidak terlalu lama. Silakan. Pak Ketua, dalam ujian sidang ini teristimewa kepada Bu Prof, kemudian Pak Dekan, Pak Prof Galip sebagai orang tua kami juga, teman diskusi kami Pak Dr. Kusnida dengan Pak Gusti, kemudian yang mengajar saya praktek pertama Pak Samsul, kemudian pembimbing saya Pak Atur, dan kita doakan juga supaya Pak Gideon cepat pulih kembali sebagai beraktivitas. Tentu kita tidak akan lupa dan
selalu ingat kita bersyukur pada karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa di sini teristimewa saya dan keluarga. Demikian juga semua hadirin, teristimewa kepada istri tercinta yang telah mendukung dalam suka dan duka. Demikian juga kepada adik kami Ketut Sri Ardianti dan putra di Gede Suta dan kakak Iwayan Iriawan, istri Iwayan Iriawan MT. Demikian juga kepada Ibu Gusti dan semua hadirin. Saya sangat bersyukur bahwa hari ini adalah proses terakhir dari program doktor ini dan tentu merupakan awal dari pengabdian kami di universitas. Semoga UNTAD ke depan semakin jaya dan kami bisa mengabdikan ilmu yang kami dapatkan. Demikian, terima kasih. Beda-beda saya. Waktu dia tutup agak slow-slow sedikit, sekarang sudah semakin mantap ini. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.